Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini udah hampir jam 10 malam. Mbak Jio bikin video pembahasan karena banyak sekali yang nanya. Sekaligus ini untuk apa ya? Menjawab beberapa pertanyaan adik-adik yang sudah ditaruh di Google Form ya. Adik-adik, siapapun yang menonton video ini, Bimbel Cahaya rutin melakukan belajar bersama tiap 2 minggu sekali dan itu gratis. Oke? Teman-teman pastikan sudah tergabung di grup ini ya. Grup ini boleh, grup ini juga boleh. Di situ Kak Cahaya, maksudnya bukan Kak Jiho ya, tapi ada adminnya sendiri. Dia bakalan sering membagi-bagikan soal seperti itu ya, Dek ya. Nah, habis itu anyway, Dek di sini itu Mbak Jo akan membahas TPM 2 kota. Nanti yang Bantul menyusul ya sedang dibuat. Aduh, capek banget, Dek. Pokoknya bakalan aku upload di YouTube segera, oke? Nah, sekarang Mbak Jo akan bagi videonya ini menjadi 4 section. Section pertama itu 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, 20 sampai 30, dan 31 sampai 40 agar tidak terlalu panjang. Oke. Adik-adik juga boleh apa ya namanya ya, membagikan video ini ke siapapun. Terus pokoknya yuk kita langsung capcus aja. Yang pertama, seorang koki memasak daging sapi. Suhu daging saat dikeluarkan dari kulkas adalah min 18 derajat Celcius. Daging sapi tersebut kemudian direbus dalam panci di atas kompor. Ini mah gampang banget ya, Dek ya. Ini cuman kayak apa namanya ya, operasi bilangan bulat biasanya. Jadi, kalau kita mau mencari perubahan suhu, caranya adalah dengan cara membagi waktunya dibagi sama selang ya, selangnya misal kayak setiap 2 menit, pokoknya setiap 3 menit kayak gitu. Habis itu dikali sama kenaikan suhunya itu. Jadi kan tadi katanya dia itu suhu daging sapi setelah 30 menit. Berarti 30 dibagi sama 2 menit. Habis itu dikali sama dia tuh tiap menitnya, tiap 2 menitnya naik 3 derajat. Berarti di sini jadi 15 dikali 3. Berarti 45. Lah kok nggak ada jawabannya Mbak 45 gimana ini? Jangan lupa, awalnya dia itu suhunya min 18. Jadi suhu akhirnya itu kita cari dari suhu awal ditambah perubahan suhu. Jadinya suhu awalnya itu min 18, kita tambahkan 45. Jangan lupa kalau operasi seperti ini berarti caranya dikurangin ya. Dikurangin berarti menjadi 27 derajat Celcius. Jadi yang C. Oke. Habis itu yang nomor 2. Ini adalah resep kue cara bikang. Wih, enak banget ini ya kayak ya. 10 buah kue kayak gitu. Untuk 10 buah kue ada komposisi seperti ini. Pertanyaannya, ibu mempunyai persediaan tepung terigu di rumah sebanyak 0,5 kilogram. Untuk membuat 150 buah kue cara bikang, maka tambahan tepung terigu yang diperlukan ibu adalah, jadi kita mau membuat 150 kue. Ini kita pakai perbandingan senilai ya, Dek ya. Kalau kuenya itu, kalau di resep tadi kan ini 10 kue. Kalau kuenya itu 10, tepung terigunya itu 150. Kenapa kok kita pakai tepung terigu, Mbak? Kenapa kok nggak pakai tepung beras? Karena yang ditanyakan di sini tambahan tepung terigunya. Selain itu yang diketahui juga persediaan tepung terigu, oke? Jadi kalau misalnya kita buat 10 kue, ternyata kita butuh tepung terigunya itu adalah 150 gram. Berarti kalau 150 kue berapa butuhnya tepungnya? Karena kalau semakin banyak kue, tepungnya juga bakalan semakin banyak. Berarti kita pakai perbandingan senilai atas per bawah sama dengan atas per bawah. Easy banget kan, Dek, ngafalinnya? Jadi 10 per 150 sama dengan sama dengan 150 per X. Ini boleh dicoret. Ini jadi 1, ini jadi 15. Berarti X-nya sama dengan 15 dikali 150, dia berarti 2.250. Lah kok nggak ada jawabannya, Mbak? Ini adalah gram, gitu. Habis itu, ini kalau dijadikan kilogram, itu adalah 2,25 kilo. Habis itu, kalau misalnya dia itu dijadikan pecahan, berarti dia itu 2,25/100. Jadinya 2,1/4. Berarti bukan. Karena
Yang ditanyain adalah tambah ibu sudah punya 1/2 kilo. Nah, Dek, sebenarnya ya, ini kan Mbak Jo itu merubahnya menjadi pecahan pecahan biasa gitu ya, ada per-pernya gitu ya. Nah, sebenarnya itu per-peran, misal 1/4 kurangi 1/2. Teman-teman harus menyamakan penyebutnya dan itu lama. Jadi better setengah ini, setengah itu kan 0,5 ya, Dek ya. Ini bacanya setengah, ini baca setengah. Berarti enaknya kekurangan tepungnya kita kasihkan menggunakan koma-koma itu, Dek, kekurangan tepung. Jadi kan kita butuhnya 2,25. Persediaannya 0,5. Dikurangi seperti ini. Jadi nanti hasilnya bakalan 1,75. Nah, dengan cara yang sama tadi, kita jadikan dia pecahan campuran seperti ini. 75 sama 100 bisa dibagi 25, ini jadi 3, ini jadi 4. Jadinya 1/3/4. Jadi jawabannya B. Mbak Jo kecepatan nggak ya? Apa jelasinnya ya? Tapi aku pengen tidur. Jadi udah nggak apa ya, cepet-cepetan aja ya. Sepenting tak jelasin, oke? Nanti kalau kecepatan kamu bikin kecepatannya 0,75 gitu ya. Nah, habis itu selanjutnya ada rumah paman. Di sini adalah ukuran tempat tinggal sebenarnya. Ukuran sebenarnya. Kalau di peta, itu kita berarti pakai rumus ini ya, Dek ya. JP, JSS, atau JPS, JS, bebas. Nah, dari sini, eh, 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 dia itu diketahui ukuran sebenarnya ya, yang barusan Mbak Jo highlight. Kemudian ada keterangannya seperti ini, Mbak Jo akan langsung baca ke sini. Tempat tinggal paman akan digambar dengan skala 1/40. Skalanya 1/40. Dan paman memiliki 3 jenis kertas seperti pada tabel. Seperti ini. Yang pertama, nilai X pada denah adalah 2,5. Nilai X di sini bisa kita cari dari, oh gitu ya. Dari sini, Dek. Jadi kan gini, Dek, Baju agak kekecoh ya. Kemarin itu Baju itu ngiranya ini yang ditunjukkan sama kursor ini sama kayak garasinya ini, tapi ternyata nggak sama setelah tak lihat-lihat lagi. Jadi gini caranya biar teliti ya, Dek ya. Eh 2 sama 2,5 itu kan 4,5 nih kalau digabung. Nah, berarti dia itu sama kayak dari sini ke sini. 4,5. Nah, berarti total mereka semua 4,5 ditambah 4,5 itu 9. 9 ditambah 1,5 itu 10,5. 10,5 ditambah 3 itu adalah 13,5. Ya nggak sih? 9, iya 13,5. Terus ini X-nya itu kita kurangkan aja. Ini kita tambahkan dulu, deh. 2 tambah 2,5, 4,5. Ditambah 1,5 itu, piro? 4,5 tambah 7. 7 tambah 5 itu 12. Berarti X-nya ini 1,5. X-nya 1,5. Iya, po. Saya tak jumlah lagi. 38. Enggak, 2,5. 2,5. Coba lagi ya. 5, 10, 12, iya. Jadi X-nya ini 2,5. Tapi ini 2,5 meter dan itu menunjukkan jarak pada peta. Nih ya, jarak sebenarnya, salah, jarak sebenarnya gitu. Yang ditanyain adalah jarak pada denah. Jadi kita masukkan ke rumus ini, kita cari JP-nya gitu. JP sama dengan JS kali S. Berarti JP sama dengan JS kali S. JS-nya itu tuh yang barusan kita cari 2,5 meter. Ini kita jadikan senti ya, Dek ya. Sama dengan 250 senti. Kenapa kok dijadiin senti, Mbak? Karena mau kita jadikan JP. Kalau mau jadi JP berarti disentiin. Terus dikali skalanya. Skalanya kan 1/40. Cara nulisnya 1/40. Gini ya. Habis itu dicoret. 25 dibagi 4. Piro 25 dibagi 4 tadi ya? 25 bagi 4 itu 6,125. 6,125 gitu. Jadi harusnya ini tuh 6,125, that's why pernyataan 1 salah.
Tentu saja kalau satu salah, dua auto bener ya, Dek, ya. Tapi nggak kayak gitu, adik-adik. Kalau sudah sering lihat channel Bimbel Cahaya, style yang Mbak Jiho itu pasti akan tak jelasin semuanya. Makanya capek, ya udah nggak apa-apa. Kan kita mau belajar gitu ya. Dana tersebut hanya bisa digambar di kertas jenis A3. Gimana Mbak cara menentukannya? Dari sini ke sini tadi, kita sudah tahu jaraknya itu 13,5 ya, Dek ya. Maka, ini Mbak Jo sebut sebagai panjang. Panjangnya 13,5 meter. Dia kalau dijadikan P pada denah, berarti caranya sama kayak tadi. JP sama dengan JS kali S. Maka 13,5 meter tadi dikali sama 1/40. Jangan lupa ini dijadikan senti dengan cara 13.500 dikali 1/40 kayak gini. Terus itu dicoret. Dia itu nanti hasilnya bakalan piro ya? 135. Aku pakai kalkulator boleh nggak, Dek? Tapi aduh, HP ku hilang. Nggak tahu HP ku di mana. Hmm, aku buka kalkulator di sini aja. Tapi adik-adik jangan pakai kalkulator ya. Aduh, gimana sih aku tuh memberi contohnya. 1,350 dibagi 4. Kok iso? 1,350 dibagi 4. Dia itu 337,5. 337,5 senti. Kok banyak banget? 1,350 bagi 4. Kenapa ya kok salah ya? Oh, harusnya ini bukan 13.500, 1.350 gini. Jadinya 33,75 gitu, Dek. Saya tak bagi lagi. 135 dibagi 4. Maaf ya, Dek. 135 bagi 4. Baju itu baru pulang ya soalnya. 33,75. Better kayak gini ya daripada sama sekali nggak ada jelasin ya. Jadi ini panjangnya adalah 3,775 ini di sini ya. Nah, terus habis itu lebarnya yang ini 6. Mbak Ju tulis di sini aja. L-nya sama dengan 6. Berarti ini nanti adalah lebar sebenarnya. Berarti terus kita cari lebar pada peta. Pada peta. Jadi 6 dikali, 6-nya itu dijadiin 600 dulu aja ya. 600 senti. Jadi 600 dikali 1/40. Cara kayak sama kayak tadi ya. Sama kayak ini ya. Habis itu ini baju coret aja. Coret 60 dibagi 4. Jadinya 15 gitu. Berarti kesimpulannya kita itu butuh kertas dengan ukuran 15 cm dikali 33,75. Itu adalah ukuran kertasnya. Ukuran kertas. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, oh 15 itu pasti cukup pakai A4. Kita juga cukup pakai folio, cukup juga pakai A3. Karena dia kan lebih kecil dari ukuran mereka bertiga. Tapi kalau yang sebelah sini, 33,75 itu cuman dimiliki sama A3 aja. Loh Mbak, pakai folio lah apa dipepet-pepet kayak nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Arsitek itu nggak dipepet-pepet kayak gitu. Nanti ukurannya malah bingung gitu. Jadi dia butuhnya A3, that's why pernyataan 2 benar, gitu ya. Pernyataan 3, ukuran rumah pada denah yang digambar adalah 15 kali 34. Nah, salah harusnya 15 dikali 33,75, seperti yang Mbak Jo jelaskan barusan. Ini sudah tak kerjakan ya, 15 kali 33,75. Habis itu yang ini luas halaman depan pada denah. Nah, luas halaman depan kan yang ini nih, halaman depan. Dia itu 2,5 di sini tadi. Oh, di sini kan tadi udah dijadiin ya. Gini. Luas halaman pada denah kan panjangnya kan 2,5 meter dikali 3 meter. Sebenarnya ini bisa langsungan ya, Dek ya. Ini nanti 7,5 gini kan. Terus nanti dikali 1,40 dikali 1,40 gini boleh. Tapi Baju nggak akan jelaskan pakai yang itu. Pakai yang satu-satu aja supaya semuanya bisa paham. Jadi 2,5 meter ini kita jadikan senti dulu. Kita jadikan jarak pada peta dulu. Supaya ngikutin syarat yang ada di pernyataan 4. Luas halaman pada denah. Gitu katanya.
Berarti di sini 2,5 kita jadikan 2,5 meter itu JS-nya ya. Nah, JP-nya tadi udah kita cari di pernyataan satu ini loh, Dek. Yang ini tadi loh. Nih. Nah, kan dia ketemu nih 6,125. Habis itu kalau itunya ini untuk yang 2,5. Kalau yang tiganya yang sebelah sini kan kalau mencari kan panjang kali lebar gitu toh. Panjangnya udah kita cari barusan. Terus habis itu sekarang kita nyari yang tiga ini. Berarti JS-nya itu 3, JP-nya berapa? Kita jadikan seperti tadi, ini 300 toh. Habis itu ini 300 dikali 1/40, ini coret-coret. 20 bagi 4 itu 7,5 senti. Nah, barulah dia boleh kita kalikan. Luas pada denah itu berarti 6,125 dikali 7,5. Ini kan koma banyak banget ya. Baju pakai kalkulator lagi ya. Ini mau kalkulatorku. 6,125 del 6,125 dikali 7,5. 45,9375. Kok salah? Kenapa ya, Dek ya? Salah dong. Saya ini di pause dulu aja. Aku mau ngitung dulu ya, Dek ya. Stop share. Gimana nih? Pause. Hah, gimana sih? Oke, Dek. Ceritanya barusan ini tuh udah tak pause Mbak Ju mencari di mana yang salah. Ini, Dek, salahnya di sini Mbak Ju. 25 dibagi 4 itu bukan 6,125, tapi 6,25 aja. Nah, ini berarti 6,25. Nah, ini barusan Mbak Jo kaliin hasilnya 46,875. Jadi pernyataan 4 benar. Jadi 2 dan 4, oke? Seperti itu caranya ya, Dek ya. Kalian kalau mau nyatet ini di screenshot ya. Biasanya ini nanti coret-coretnya hilang. Terus pada ngechat. Kak, apakah coret-coretnya disimpan? Waduh, terus gak tahu di mana dek, ketumpuk sama yang lain ya. Jadi kalian screenshot aja ya. Lanjut nomor 4. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Jadi ada tanggalan dan Pak Tukang ini, Pak Mandor ini bilang, untuk renovasi rumah dimulai tanggal 3 Februari di sini dan selesai 19 Februari di sini. Dan hari Ahad libur diperlukan 8 orang tenaga kerja. Teman-teman hitung aja, dia itu butuhnya adalah 15 hari ya. Harinya itu 15, butuhnya itu pekerjanya 8. Ingat hari Minggunya nggak dihitung ya, Dek ya. Sekarang pekerjaan renovasi tersebut harus selesai pada tanggal 13 Februari. 13 Februari itu di sini, di sini. Kalau 13 Februari berarti sekarang kita cuma punya waktu 6 6 10 hari. Berarti pekerjanya berapa? Kalau misalnya kita mau bangun rumah lebih cepat, berarti kita butuh pekerja lebih banyak. Ini berkurang, ini bertambah. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Berarti atas per bawah sama dengan bawah bawah sama dengan bawah per atas. Beda kan sama yang tadi ya, Dek ya? Karena dia berbalik, makanya dia kebalikan kayak itu. Oke? Habis itu kita masukkan angkanya 15/10 sama dengan, nah yang tanda tanya ini kita jadikan X. X per 8. Atas, atas per bawah sama dengan bawah per atas. Bawahnya ini X. Kemudian ini kita coret aja kayak biasanya. Ini dibagi 5 jadi 3 sama 2. Ini baju bagi 2, ini jadi 4. Ini kalau sesama bawah boleh dicoret ya, Dek ya. Berarti ini sisa 1. Berarti 1 dikali X itu X. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Hati-hati, Baju tadi jawab yang D, tapi jawabnya bukan yang itu. Karena yang ditanyakan adalah pekerja yang harus ditambahkan. Lah, saat durunge, sebelumnya, pekerjanya ada 8. Berarti kita sekarang butuhnya 12. Berarti nambah berapa ya? 8 ditambah, 12 dikurangi 8. Jadi tambahan ini kita butuh 4 orang. Jadi jawabannya yang A, gitu ya. Hati-hati ya, Dek ya, dalam mengerjakan. Tolong perhatikan pertanyaannya secara mendalam, kayak gitu. Oke? Nah, Dek, kemarin kalau misalnya teman-teman ini merasa butuh latihan soal lebih lengkap,
Kami Bimbel Jaya menjual buku. Ya, promosi gak tuh udah kayak iklan aja kita. Bukunya ada di Shopee ya. Shopee-nya kalian cari aja ini tokonya Cahaya Bookstore dan ini udah kejual nih 165 lumayan ya. Alhamdulillah lah agak banyak yang beli. Sip, lanjut. Habis itu yang nomor 5. Nah, ini nih kemarin tuh gimana Dek? Kalian sempat bingung nggak waktu dapetin ini? Ini sebenarnya gampang banget Dek. Minyak goreng dikemas dalam tempat berbentuk kubus. Empat kemasan besar tersebut berukuran sama dengan ukuran panjang rusuk tampak pada gambar dan berisi penuh minyak. Semua minyak goreng dari sini akan dipindahkan ke kemasan kecil di sini secara penuh. Jika ukuran kemasan kecil minyak goreng seperti pada gambar, seperti ini, maka banyak minyak goreng kemasan kecil yang dapat diisi adalah 2 pangkat P buah. Nilai P adalah, nah, jadi caranya seperti ini, Dek. Teman-teman, misal Mbak Jo itu memisalkan gitu ya, ini kalian itu lagi di panti asuhan gitu. Mau bagi-bagi es campur, ini ada 10 liter. Nah, terus anak-anak di panti asuhan itu punya gelas Tupperware, botol Tupperware, itu tuh ada kapasitasnya 1 liter. Sekarang kalau Mbak Jo tanya ada berapa botolnya, pasti teman-teman akan menjawab 10 dibagi 10 botol gitu ya, 10 botol. Dari mana, Dek? Kalau Mbak Jo tanya kayak gitu, kamu pasti jawab di logika aja, Mbak. Kayak gitu. Ya wis lah, logikaan baik. Nah, lagian itu 10 botol ini berasal dari ini loh, Dek. 10 dibagi 1. Maka, banyak kemasan kecil, banyak kemasan. Itu berasal dari volume yang besar dibagi sama volume yang kecil. Makanya kamu membagi 10 sama 1. Kayak gitu. Nah, di sini volume yang besarnya ini kan kubus. Berarti kalau kubus tuh gimana sih, Dek? Sisi kali sisi ya, 8 kali 8 kali 8 gini kan? Dia ada 4 kemasannya. Berarti di sini kita kali 4. Habis itu dibagi volume yang kecil. Di sini volume yang kecil itu rusuknya 4. Berarti volumenya ya 4 kali 4 kali 4. Sesuai dengan rumus kubus. Nah, kalau teman-teman lihat dia ini baju ubah kayak gini aja ya, 8 pangkat 3 gitu aja boleh ya. Ini juga 4 pangkat 3 gitu. Kenapa Mbak kok kayak gitu? Karena ini tuh sebenarnya yang dibahas tuh bab perpangkatan, Dek. Lihatin langkah baju selanjutnya. Eh, pasti teman-teman sudah hafal perpangkatan ya. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, berarti yang 8 ini Mbak Jo ubah menjadi 2 pangkat 3 seperti ini. Terus ini tak kurungin, dipangkatin lagi 3. Jadi 8-nya ini, yang kuning ini, digantikan sama yang ini. Nah, habis itu 3-nya yang ini ditaruh di sini sama Mbak Jiwo. Dikali 4. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, Dek ya. Nih, 2 pangkat 2. Dibagi 4 pangkat 3. 4-nya Mbak Jo jadikan 2 pangkat 2 juga. Jadi 2 pangkat 2 seperti ini, dipangkatin 3. Jadi yang ini yang warna hijau, baju warna hijau, ini 4-nya doang. Kok nggak mau dihapus? Ih, 4-nya ini baju ubah menjadi ini. Ini. Nggak mau diwarnai dia. Nah itu tuh. Diubah jadi, hmm, saya tak zoom dulu. Ini. Alah, alah, alah. Nih. Nah, jadi yang hijau ini tak ubah menjadi 2 pangkat 2 ini, gitu. Nah, kalau operasinya seperti ini pasti adik-adik bisa ya. Pangkat yang dipangkatkan itu berarti diapakan, Dek? Dikali ya. Jadinya 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 2 per ini duanya jadi dikali juga 2 pangkat 6. Berarti yang atas jadi 2 pangkat. Kalau ada seperti ini berarti ditambah ya. 2 pangkat 11 per 2 pangkat 6. Kalau ada pembagian berarti dikurangi pangkatnya. 2 pangkat 11 kurangi 6 berarti 2 pangkat 5. Inilah si P. Nih P-nya. Berarti P-nya tuh 5 gitu. Nah, ada yang paket 2 ini kan Mbak Jung ngerjain paket A ya. Yang paket B alias paket 2 paket B ya. Paket B itu yang ditanyain P-1 atau P+1 gitu seingatku. Ya udah tinggal ininya nanti ditambahin 1 kayak gitu aja. Pola pikirnya sama ya, Dek ya. Gitu loh ternyata. Se-easy itu. Hmm. Waktu itu Mbak Jo juga lama mikirnya. Oke, lanjut.
Seorang guru bidang kesiswaan ingin mengirim pengumuman yang penting dan cepat kepada semua siswa di sekolahnya. Guru tersebut mulai mengirim pengumuman pesan berantai WA kepada 5 siswa. Selanjutnya, 5 siswa tadi harus mengirim pengumuman pesan berantai kepada 5 siswa lain. Ini ada ilustrasinya ya, ada 5 lain. Demikian seterusnya. Diandaikan pesan tersebut selalu dikirim pada siswa yang berbeda, dan waktu yang diperlukan untuk mengirim pesan berantai kepada 5 siswa adalah 30 detik, maka banyaknya siswa yang telah mendapatkan kiriman pesan setelah 2 menit adalah caranya, adik-adik, di sini kan dia butuh waktu 2 menit. 2 menit ini kita jadikan detik. Berarti 2 dikali 60, jadinya 120 detik. 120 detik tadi, itu kita bagi dengan 30 detik. Ini tuh mirip soal itu loh, Dek. Kalian pernah ngerjain nggak yang itu loh? Bakteri membelah virus-virus kayak gitu. Jadi itu masuknya ke, harusnya ke itu ya, aritmatika deret geometri kayak gitu. Tapi ya ini ada modifikasinya, nggak seperti itu. 120 dibagi 30, berarti nanti jadinya 4. Nah, maka kayak akarnya tuh 4 gitu, Dek. Gimana ya, Nek, baca jelasin ya? Kan ini ya, satu guru nih. Nah, terus tuh kelima. Nah, ini akar pertama. Nanti ini kelima, oh ini akar kedua. Ini kelima juga, kelima, kayak gitu. Ngirim kelima. Jadi nanti dia tuh kayak bercabang sampai 4 kali. Lah cara mengerjakannya gimana, Mbak? Berarti dikalikan aja. 5-nya dikaliin sampai 4 kali seperti ini, deh. Jadi jawabannya 625. Jawabannya D. Alias, nah, terus 4-nya ini buat apa, Mbak? Lah, ini loh, Dek. Jadi ininya. Jadi apa nih jenenge? Jadi jumlah perkaliannya itu berapa? Alias dia itu dituliskannya 5 pangkat 4 nih. 4-nya itu jadi perpangkatannya. Jadi 625. Oke. Lanjut yang nomor 7. Nomor 7 ini operasi bentuk akar. Coba bacakan dulu. Keliling bangun persegi panjang ABGF. ABGF adalah 28 akar 3. Perhatikan pernyataan berikut. Panjang AF adalah 4 akar 3. Dari mana kita tahu panjang AF? Lah, mending kita breakdown dulu di sini ya, Dek ya. Untuk operasi bentuk akar, kalau dia itu penjumlahan dan pengurangan, seringkali dia itu, kalau misal di sini dia akar 3, maka teman-temannya juga akar 3, kayak gitu ya. Pak Jio nggak akan menjelaskan dari dasar gimana caranya apa namanya, mengeluarkan akar. Adik-adik pasti udah belajar. Yang pasti akar 27 itu nanti dia tuh bisa dibagi 9. Jadi seperti ini, berarti nanti akar 9 itu 3, berarti menjadi 3 akar 3 gitu. Silakan pelajari teori dari bentuk akar lagi ya, kalau misal teman-teman masih belum lancar. Kemudian yang 48 ini, baju ubah juga, 48 itu bisa dibagi 16, jadi 16 dikali 3, akar 16 itu 4, jadinya ini 4 akar 3. Jadi di sini tuh 4 akar 3, di sini 3 akar 3. Nah, habis itu, Dek, langkah selanjutnya adalah berarti kita sudah tahu panjangnya AB. AB ini Mbak Jo sebut sebagai P-nya. FA ini Mbak Jo sebut sebagai L-nya. Kenapa Mbak kok nyebutin P sama L? Karena yang diketahui di soal adalah keliling. Keliling itu rumusnya adalah 2 dikali P ditambah L. Gitu ya, Dek ya. Keliling persegi panjang ya. Berarti kelilingnya kan 28 akar 3 seperti ini, sama dengan 2 dikali P. Nah, P-nya berapa? P itu kan berasal dari A ke B. AB itu pasti sama kayak FG ya, Dek ya, karena dia sejajar, ya kan? FG, FG, sini ke sini, ngek, gitu ya. Nah, FG ini panjangnya berapa, Mbak? 5 akar 3 po, gitu. Bukan. FG itu berasal dari 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Cara jumlahinnya yang depan aja ya, Dek ya. Ini mirip penjumlahan X. 5X tambah 3X, ya berarti 8X. 5 kotak ditambah 3 kotak. Kotaknya berapa? Ada 8 gitu ya. Berarti ini P-nya kita masukkan 8 akar 3 di sini. 8 akar 3 ditambah L. L-nya itu dari sini ke sini. Oh, L-nya ini dong, Mbak, 4 akar 3. Belum, Dek. Karena L-nya itu dari sini, GB. GB itu adalah L-nya. Adapun 4 akar 3 ini cuma CB aja. Jadi nggak bisa.
Jadi ini kita tulis L dulu, kita cari tahu dulu L-nya. Gitu. Habis itu ini kan persamaan nih, Dek. Ini duanya ini kalian kalikan seperti ini tuh boleh. Tapi kalau dicoret juga boleh. Wes, tak kali gue. 28 akar 3 sama dengan 2 dikali 8 akar 3. Maka yang dikalikan tuh yang angka biasanya aja. Ini kan angka biasa. Yang di sini angka biasanya kan 8 ya, toh, Dek. Nah, jadi 2 sama 8 doang yang dikaliin. 16 akar 3. Habis itu 2 dikali L, jadinya 2L. Nah, berarti nanti 2L sama dengan 16 akar 3-nya. Ini Mbak Jo pindah ruas ya. Jadinya 28 akar 3 dikurangi 16 akar 3. Adik-adik kalau misalnya kalian belum masuk grup itu belajar bersama, chat aja ya. Nomor kami ada di description box, oke? 28 akar 3 dikurangi 16 akar 3, caranya kita kurangi yang angka depannya doang. Ini mirip pengurangan X ya. 28X dikurangi 16X berarti 12 akar 3 gitu. Berarti L-nya sama dengan 12 akar 3 dibagi 2. Nah, kalau pembagian juga sama yang depan doang yang dibagi. Jadi L-nya itu adalah 6 akar 3. Nah, sampai sini akan Mbak Gio pause dulu. Maksudnya kita lihat pernyataannya dulu. Panjang AF. AF adalah 4 akar 3. AF. AF itu yang barusan kita cari L ya, Dek ya. Ini L. Maka yang benar adalah 6 akar 3. Jadi ini salah. Panjang AB. 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 AB itu yang ini. Nah, ini sudah kita cari tadi. Dari 8 akar 3. Jadi ini benar. Panjang DE. DE 3 akar 3. DE. Nah, untuk mencari DE, kita harus mencari GC, Dek. GC ini didapatkan dari GB dikurangi CB. Ini dari sini ke sini dikurangi ini ke sini, gitu ya. Jelas ya, Dek ya? Berarti pernyataan 3 Mbak Jo tulis di sini. Panjang GC itu berarti berasal dari GB, GB dikurangi sama CB. Nah, si GB tadi tuh, GB itu tuh adalah ini 6 akar 3. Kok bisa, Mbak? Karena GB itu sama kayak ini, L-nya ya, Dek ya. Udah Mbak Jun namakan L tadi. Dikurangi CB, CB-nya itu 4 akar 3 yang barusan, yang ada di sini, CB. Gitu. Berarti ini yang dikurangin yang depannya aja. 6 kurangi 4, jadinya 2 akar 3. Berarti pernyataan 3 salah. Habis itu pernyataan 4, panjang AB dikurangi AF, AB. AB-nya itu tadi 8 akar 3. Saya 8 akar 3. AF-nya itu adalah ini. Sama kayak L, 6 akar 3. Berarti kalau dikurangi dia jadi 2 akar 3. Bentar, Mbak cuma bersihin. Alah, parasito. Parasito bersihin Mbak Cio. Wes jadinya 2 dan 4. Yang D. Ini benar ya? Dari yang sini. Adik-adik jaga kesehatan ya. Badai hari ini soalnya. Lanjut yang B. Dan nomor 8. Pada suatu acara pramuka, barisan peserta pramuka dikelompokkan terdiri dari peserta putra dan putri memiliki pola tertentu dari K1, K2, K3, K4, dan seterusnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, adik-adik untuk mengerjakan soal mengenai pola, kamu harus kreatif ya, Dea. Memungkinkan ini gimana ya polanya itu. Kalau adik-adik lihat, yang putra itu kan depan sendiri 1, belakangnya nggak ada. Kalau depannya 2, belakangnya 1. Kalau depannya 3, belakangnya 2. Kalau belakangnya 4, belakangnya 3. Kayak gitu. Itu berarti depannya tuh selalu ngikutin kelompoknya ya dia. Kelompok 4 depannya 4. Kelompok 3 depannya 3. Kelompok 2 depannya 2. Kelompok 1 depannya 1. Terus yang belakangnya itu tuh adiknya. Maksudnya gini. 2 sama 1. 1 kan adiknya 2. 3 sama 2. 2 kan adiknya 3. 4 sama 3. Berarti kalau di kelompok 8, berarti yang paling depan ada 8. Nih yang di sini, yang paling depan ada 8. Nih, sama kan kayak ini. Keempat ada 4. Berarti kalau kelompok 8 ada 8. Habis itu di belakangnya ada 7. Ada adiknya nih. Ini 4, ini 3. Berarti kalau depannya 8, berarti belakangnya
7 gitu. 87 itu 15 gitu. Jadi pernyataan 1 tuh benar. Kalau yang pernyataan Putri, kelompok Putri gimana, Mbak? Oh, yang Putra tapi melihat dari sudut pandang ini. Misal, di sini yang Putra, Baju sebut sebagai laki-laki ya. Laki-lakinya 1. Di sini laki-lakinya 3. Laki-lakinya di sini ada 5. Laki-lakinya di sini ada 7. Coba lihat, dia selalu nambah 2. Nambah 2. Nambah 2. Berarti ini juga boleh pakai rumus aritmatika yang kayak gini deh. UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, ini yang ditanyain adalah U8. Berarti nanti A ditambah 7B. Ini auto seperti ini ya, Dek ya. N-1 tuh berarti 8 kurangi 1. A-nya itu yang mana? A-nya itu ini 1 ditambah 7 dikali ini. B-nya itu ini. Nambah-nambah ini piro sih? Gitu. 7 kali 2. Berarti 1 tambah 14. Jadinya 15. Gitu. Adik-adik bebas mau pakai yang mana? Boleh. Semuanya boleh. Pakai manual. Pakai ditambah-tambahin kayak tadi yang Mbak Jo jelaskan tuh boleh. Pakai rumus juga boleh. Nah, kalau yang Putri gimana dong, Mbak? Ini kita lagi-lagi lihat yang depannya dulu. Kalau di kelompok 1, depannya ada 1. Kelompok 2, depannya ada 2. Kelompok 3, sama, ada 3. Kelompok 4 juga, yang depan sendiri ada 4. Lalu kita lihat buntut-buntutnya. 2, ini ada 1. Kalau 3, ada 2, ada 1. Kalau 4, ada 3, ada 2, ada 1. Berarti dia ditambah adik-adiknya terus sampai habis. Jadi kalau di kelompok 8 ada berapa? Nah, yang depan sendiri itu ada 8. Ikutin ini ya, kelompok 4 ada 4. Berarti kalau kelompok 8 itu berarti depan sendiri ada 8. Berarti nanti 8 ditambah adik-adiknya sampai habis. 5, 4, 3, 2, 1. Kayak gitu. Ini nanti kalau ditambahkan, Mbak Ju itu biasanya menghafalkan pasangan penjumlahan yang menjadi 10. Nah, ini jadi 8 sama 2, itu 10. 7 sama 3, itu 10. 6 sama 4, itu 10. Berarti sudah 30. Berarti totalnya 36. Jadi pernyataan 2 salah. Harusnya 36. Ingat ya, Dek, Mbak Jo membahas setiap pernyataan karena biar buat belajar ya. Yang pernyataan 3. Jumlah peserta pramuka kelompok K8 adalah 54 orang. Gimana nih, Mbak? Berarti maksudnya adalah putra sama putrinya. Itu jumlahnya berapa? Putranya tadi ada 15, L-nya 15. Wanitanya ada 36, berarti totalnya adalah 15 tambah 36, harusnya 51. Gitu. Jadi 3 salah. Nah, kalau 3 salah kan 4 auto benar. Nah, yang pernyataan 4 ini, Dek, teman-teman itu boleh kayak manual gitu ya. Kan tadi kan kita tahu polanya itu nambah 2, nambah 2, nambah 2 gitu kan. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 sampai 8 kali. Iki wis piro iki? Ciro, lu, 4, mo, 6, tulu. Habis itu kamu tambahkan manual juga boleh. Tapi Mbak Jo pribadi akan menggunakan rumus SN. Mungkin ada adik-adik yang tahu rumus SN ya. SN itu rumusnya N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Nah, misal kamu kayak, "Kuih rumus opo Mbak, aku ora tahu reti, aku nggak pernah tahu." Ya udah, manual aja nggak apa-apa. Fine. Mbak Jo tapi menjelaskan pakai rumus ya. Ini rumus SN itu ya ini deh, jumlah dari awal sampai akhir ki berapa tau lah, itu pakai rumus SN gitu. Kalau UN itu kayak cuman jumlah yang di sini doang, itu berapa gitu. Jadi ini yang ditanyakan adalah jumlah dari 1 sampai 8. Berarti kita masukkan N-nya itu 8. 2 dikali AA-nya itu adalah 1. Ini awalannya ada 1 laki-lakinya. Di sini juga 1. Ditambah N-1, N-nya itu 8 dikurangi 1 dikali B-nya itu nambah-nambahnya itu berapa? Nambah-nambahnya itu 2. Rumus ini hanya bisa digunakan untuk deret aritmatika. Deret aritmatika itu yang nambahnya itu konstan. Jadi kalau untuk mencari yang perempuan nggak bisa, tapi yang mencari laki-laki bisa. Karena tadi dia nambahnya konstan. Kayak gitu. Berarti ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 8 per 2 dikali 2 dikali 1 itu 2. 8 kurangi 1 itu 7. Dikali 2 seperti ini. Dikali 2. Berarti 8 per 2 dikali 2 plus 14. Ingat, perkalian tuh dikerjakan dulu ya, Dek ya. Baru penjumlahan. 16 seperti ini dicoret. Jadi ini 8.
Jadi dia 8 kali 8 itu 64 gitu. Benar ya? Jadinya yang pernyataan 4. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Banyak jabat tangan jika terdapat 10 orang. Sebenarnya deh kalau jabat tangan itu kita pakai kombinasi dan permutasi. Kombinasi permutasi. Oh, ini pakai ada rumus statistika khususnya ya. Mbak Jitu ingat pernah belajar ya. Tapi ya wes lah kita pakai logika aja. Logikanya gimana Mbak? Gini. Kalau banyak orangnya 2, itu dia jabat tangannya 1. Kalau banyaknya 3, kamu lihat A-nya itu ada 2, B-nya ada 1. Kita lihat yang depannya doang ya. Kalau jabat tangannya 4, A-nya itu ada 3, si Rolu, B-nya ada 2, sama 1. Kalau 5, itu ada Cirolu 4. Kene ono Cirolu, di sini ada 2, terus di sini ada 1. Kamu lihat polanya nggak, Dek? Dia tuh ditambah adik-adiknya. Mbak Jo kasih tahu ya, kalau di bentuk soal seperti ini tuh sering banget ditambah adik-adiknya yang ganjil. Jadi misal kayak 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1 kayak gitu tuh sering banget. Mbak Jo tuh udah kayak ngajar ASP itu lama banget ya, udah dari 2020 po ya. Jadi sampai apal bentuknya itu seperti itu. Nah, habis itu ini jadinya kalau 10 orang berarti gimana, Mbak? 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 gitu po, Mbak? 6, 5, 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 gitu po. Nah, enggak, Dek. Kita lihat dulu awalannya dia itu ada berapa. Kalau 3 awalannya itu ada 2. Di 2. Sini 1. Nih, B-nya ada 1. Kalau di sininya 4, berarti di sininya ada 3. Ini ada 3. Di sini ada 2. Terus di sini ada 1. Kalau di sininya 5, berarti di sininya ada 4. Sini 3, sini 2. Itulah 2 ya, C-nya ada 2. Berarti kalau di sini 10 itu tuh ya ada 9 delapannya. Nih, nek loro kayaknya siji, nek telu kayaknya ada loro. Nek 4 di sini ada 3. Nek 5 di sini ada 4. Nek 10 ya berarti ada 9, ADE gitu ya. Nah, ini Mbak Jo tambahkan semuanya. 9 sama 1, 10. Ini jadi 10, ini jadi 10, ini jadi 10. Berarti nanti jadinya 40 ditambah 5, berarti 45. Jawabannya yang B. Nomor 10 terakhir. Ini di sini awalnya tuh ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di belakangnya dia tuh ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Yang di belakangnya lagi yang pink, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di belakangnya lagi yang kuning ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang orange, sorry maksudnya Mbak Jo. Ini berarti mirip kayak tadi dong, Dek. Dia nambah konstan loh. 5, 5, 5. Berarti kalau dia itu nambah konstan, berarti dia masuknya itu ke deret aritmatika. Berarti kita bisa, ini yang kayak laki-laki tadi dulu, Dek. Nambah 2, nambah 2. Kalau yang ini nambah 5, nambah 5. Nah, berarti kita bisa pakai rumus UN plus UN sama dengan A plus N-1 dikali B gitu. Berarti A-nya tuh yang mana, Mbak? A-nya ini loh, awalannya ki ono 6, ada 6 gitu. Berarti sini 6 ditambah piro? Itu ngikutin aja sih. A-nya berarti itu 6. B-nya itu kayak nambah-nambahnya. Itu jadi berapa? B-nya itu 5. Nih, banyak titik pada pola ketujuh. Berarti kita masukkan UN sama dengan A plus N-1 B. Mbak Jo kasih tahu ya, Dek ya. Kalau misalnya U7, itu tuh pasti A ditambah adiknya 7, itu 6B. Kalau U8, kalau U11, berarti A ditambah adiknya 11, itu 10, berarti 10B. Sekarang Mbak Jo tanya, kalau U195, berarti jadi berapa? A ditambah adiknya 195. Nah, 194B, gitu ya. Itu biar biar cepat aja adik-adik itu. Jadi nggak usah dimasukkan ke sini gitu ya. Nggak usah dimasukkan ke N-1. Karena N-1 tuh ya maknanya ADE kayak gitu. ADE ini, ADEN ini gitu. Jadi karena ini adalah U7, berarti teman-teman langsung masukkan U7 A plus 6B.
Kalau teman-teman nggak nyaman dengan cara cepat yang Mbak Jo sampaikan tadi, silakan pakai rumus yang benar. Nggak apa-apa, it's totally fine. Berarti A-nya Mbak Jo masukkan itu 6 ditambah 6, ditambah 6 dikali 5. A, saya tak tulis ulang aja. U7 sama dengan A plus 6B. Berarti A-nya itu 6 ditambah 6 dikali B-nya itu 5. Berarti 6 ditambah 30. Berarti harusnya 36 gitu. Jadi pernyataan satu salah. Mbak, aku mau tak manualin, boleh nggak Mbak? Tak tambah 5 lagi, tak tambah 5 lagi, tak tambah 5 lagi. Sampai ketemu pola ketujuh. Boleh. Semuanya tuh boleh. Yang Mbak Jo jelaskan di sini adalah cara yang menggunakan rumus dan teori, dan biasanya dia jadi lebih cepat kalau pakai rumus deh gitu. Tapi terserah senyaman kamu ya. Nah, di sini U8. Berarti kalau U8 itu A ditambah adiknya 8, 7, B gitu. Berarti 6 ditambah 7 dikali 5. Berarti 6 ditambah 35. Jadinya 41. Jadi pernyataan 2 benar. Terus habis itu, yang pernyataan 3, jumlah titik pada pola ke-7 dan pola ke-8. Nah, pola ke-7 kan tadi 36. Pola ke-8, U7 tadi itu 36. Habis itu pola ke-8 itu adalah 41. Kalau ditambah, jadinya 77. Jadi pernyataan 3 salah. Lah kalau yang pernyataan 4, ini kita pakai rumus SN tadi, Dek. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. N per 2, ini kita yang ditanyain 7. 7 dibagi 2, dikali 2 dikali A. A-nya itu ini, 6. 2 dikali 6, ditambah N-nya itu tadi 7, ngikutin, kan yang ditanyain jumlah sampai ke 7. 7 dikurangi 1 dikali B. B-nya itu 5. Habis itu kita kerjakan sama dengan kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 kali 6 itu 12 ditambah 7 dikurangi 1 itu kan 6. Jadi 6 kali 5. Ingat perkalian dikerjakan dulu yang di dalam kurung. 12 tambah 30 berarti ini 7 per 2 dikali 4 2. Ini Mbak Jo coret. 21. 21 dikali 7 itu 147. Jadi pernyataan 4 benar gitu. Nah, apa sih Mbak? Mbak Jo jelaskan lagi. Apa sih Mbak bedanya SN sama UN? UN itu kita mencari, oh di urutan 3, itu ono piro sih gitu. Tapi kalau SN, kita mencari dari 1, 2, sampai 3, itu totalnya ada berapa gitu. Ya, jawabannya apa mau? CC dan 2 dan 4. Yuk kita koreksi dulu di kuncinya. Capek aku pengen tidur, tapi aku harus bikin apa video lagi. Ya sudahlah. Ini mau kunci nih. Oh, nggak ada. Oh, di sini. Saya ada. Ini linknya sudah ada di grup ya. Silakan adik-adik join di grup. Kalau belum join, silakan chat di WA. Ada di description box ya. Ini jawabannya C, B, D, A, B. Ini mau. C, B, D, A, B. Habis itu D, D, B, B, D. D, D, D. Ini mau rek. Oke. D, 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 B, B, D. D, D, B, B, D. Oke, udah bener semua ya. Ya sudah adik-adik, videonya Mbak Jokat sampai sini. Nanti akan menyusul untuk part 2, part 3, dan part 4. Oke, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Dadah.